Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Nuraida dari kelas A37. Saya akan menjelaskan tentang kaidah waqaf dan kaidah wasol. Waqaf artinya penghentian bacaan Al-Quran karena sebab-sebab tertentu. Menurut bahasa, waqaf adalah al-habs, artinya menahan. Dalam ilmu tajwid, waqaf secara istilah berarti memutuskan suara sementara pada bacaan Al-Quran di akhir kata untuk bernafas dan niat ingin menyambungkan kembali bacaannya. Wasol adalah menyambung bacaan, yaitu meneruskan bacaan Al-Quran sampai ada tanda waqaf. Bacaan tidak boleh diputus-putus. Jika tidak kuat nafasnya boleh berhenti, tetapi bacaannya diulang kembali. Tanda bacaan waqaf. 1. Waqaf lazim, cirinya huruf mim, artinya berhenti. Waqaf lazim disebut juga waqaf tam atau waqaf sempurna. Waqaf ini menandakan sempurna atau tidak ada kaitan dengan kalimat sesudahnya. 2. Waqaf wasol, cirinya lam alif, artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda waqaf ini di tengah ayat maka tidak boleh berhenti, tetapi jika tanda waqaf ini berada di akhir ayat maka diperbolehkan berhenti. 3. Waqaf jaiz, cirinya huruf jim, artinya boleh berhenti atau boleh melanjutkan. 4. Waqaf wasol aula, cirinya shod lam, artinya diutamakan melanjutkan. 5. Waqaf aula, cirinya qaf lam, artinya lebih baik berhenti. 6. Waqaf mu'anaqoh, cirinya titik 3, artinya berhenti di salah satu tanda. Waqaf ini akan selalu muncul 2 kali dan kita harus berhenti di salah satu tanda waqaf tersebut. 7. Waqaf to, artinya tanda waqaf mutlak sehingga wajib berhenti. 8. Tanda zo, artinya menandakan lebih baik tidak berhenti. 9. Tanda shod, disebut juga waqaf murakhas, menunjukkan bahwa lebih baik tidak menghentikan bacaan, tetapi diperbolehkan berhenti saat keadaan darurat dan tanpa mengubah makna. 10. Tanda qaf, singkatan dari qila alaihul waqaf, yang berarti boleh berhenti pada waqaf sebelumnya. Lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwaqafkan. 11. Tanda kif, cirinya qaf ya fa, lebih dianjurkan untuk berhenti. Tanda tersebut biasanya muncul pada kalimat yang biasanya diteruskan oleh pembaca tanpa berhenti. 12. Tanda waqfah, cirinya waw qaf fa ha, bermakna sama seperti waqaf saktah, tetapi harus berhenti lebih lama tanpa mengambil nafas. 13. Tanda kaf, singkatan dari katalik yang bermakna serupa. Makna dari waqaf ini mirip dengan waqaf yang sebelumnya muncul. Tanda wasol. 1. Tanda la, artinya jangan berhenti. Tanda ini muncul kadangkala pada penghujung maupun pertengahan ayat. Jika muncul di pertengahan ayat, maka tidak dibenarkan untuk berhenti, dan jika di penghujung ayat, boleh berhenti, boleh juga tidak. Tanda shod lam ya, cirinya shod lam ya, diutamakan melanjutkan. 3. Tanda mujawaz, cirinya zai, artinya tidak boleh berhenti, namun meneruskan lebih utama. 4. Tanda shod atau murakhas, lebih baik tidak menghentikan bacaan, tetapi boleh berhenti saat keadaan darurat dan tanpa mengubah makna. 5. Tanda qaf, boleh berhenti pada waqaf sebelumnya, lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwaqafkan.
3. Saktah. Saktah berarti diam, artinya memutus atau berhenti bacaan di akhir kalimat tanpa mengambil nafas dalam beberapa saat namun tidak berada di tempat wakaf. Wakaf saktah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas sekedar 1 alif atau 2 harokat. Apabila terhadap tanda wakaf sin, maka yang harus dilakukan yaitu berhenti sejenak sehingga memutus bacaan tetapi tidak boleh bernafas. Dalam Al-Quran, saktah hanya ada 4 tempat, yaitu dalam surat Al-Qiyamah ayat 27. Cara membacanya yaitu dengan mengizharkan huruf nun mati pada lafadz man, berhenti sejenak 2 harokat tanpa bernapas, kemudian teruskan lafadz berikutnya. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wakila man rok. Yang kedua, surat Yasin ayat 52. Cara membacanya, memanjangkan ujung lafadz markodina 2 harokat. Karena bukan mad asli, berhenti sejenak kemudian teruskan lafadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Yang ketiga, Al-Mutaffifin ayat 14. Cara membacanya yaitu dengan mengizharkan huruf lam pada lafadz bal, berhenti sejenak 2 harokat tanpa bernapas, kemudian lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal ra'ana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang keempat, Al-Kahfi ayat 1. Cara membacanya dengan menghilangkan tanwin dan diganti dengan fathah pada lafadz iwajan sehingga menjadi mad iwad 2 harokat, yaitu iwaja, berhenti sejenak tanpa bernapas, kemudian lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'sa. Qat'u secara bahasa adalah memotong. Qat'u adalah memberhentikan bacaan Al-Quran secara langsung dengan tujuan berhenti dari bacaan tersebut, sehingga ia harus membaca ta'awudz lagi jika hendak membaca Al-Quran kembali. 4. Waqfu wal ibtida adalah panduan cara berhenti dan memulai kembali bacaan dengan menggunakan kaidah bergaris. Ibtida yaitu memulai bacaan kembali setelah waqaf dari awal suku kata pada kata berikutnya. 5. Contoh waqaf. 1. Waqaf lazim dalam surat Al-An'am ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru nafsahum fahum la yu'minun. Yang kedua, waqaf wasol dalam surat An-Nahl ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yang ketiga, waqaf wasol aula surat Az-Zukhruf ayat 45. Was'al man arsalna min qablika mir rusulina
aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Yang keempat, waqaf jaiz, surat Az-Zukhruf ayat 44. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Yang kelima, waqaf aula, surat Al-Maidah ayat 38. Jazaa'an bima kasabakna kalam minallah wallahu azizun hakim. Yang keenam, waqaf mu'anaqoh, surat Al-Qadar ayat 4 dan 5. Min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang ketujuh, waqaf to, dalam surat Al-Mulk ayat 6. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. 8. Tanda syad, Al-Baqarah ayat 189. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tanda wasol, shad lam, dalam surat Yunus ayat 16. Qul law sya'allahu ma talawtuhu 'alaikum wa la adrakum bihi faqad labistu fikum umuram min qablih. Demikian penjelasan yang saya bisa paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.